sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Melanggar HAM, bebasnya membunuh seribu orang. Karena itu pemerintah dikasih senjata dan pedang untuk menegakkan keadilan sosial. Nah ini prinsip ini harus kita punya gitu dalam membuat kebijakan. Kita ini komunis otaknya gitu loh. Beras juga sama. Hitung orang miskin udah salah kan? Begitu datang beras nggak cukup kan? Dia ribut. Udah ribut. Bagi rata deh supaya semua kebagian. Padahal ini bukan orang yang butuh gitu loh. Orang yang kaya cuma pintar ngomong, itu dapat bagian juga. Padahal prinsip itu apa? Seandainya semua layak pun kita pilih, kalau dikasih semua mati, saya pilih setengah mati. Itu pilihan. Sama kayak perang. Tanya apa Bang Yas? Di timur mau lari nyebrang nih. Dihitung. Oh ini senjata jenis ini, senjata mesin jenis ini. Kalau kita lari sekian orang, pasti 2 tertembak. Tanya Bang Yas ceritanya. Kalau kita diam, pasukannya tambah datang, nggak mau lari ke tempat yang berlindung lebih aman, semua mati. Ya putusannya apa? Lari. Sampai di sana pasti tahu di absen pasti ada 2 nama yang tidak ada. Pasti. Bagus bilang, saya fair. Kenapa? Waktu lari itu peluru nggak tahu mana komandan mana anak buah loh. Tetap sama loh. Nggak tahu mana komandan anak buah, lari ya lari aja udah gitu. Nah itulah yang harus kita putuskan dari pemimpin. Kita pemimpin di situ bedanya teman. Nggak ada ngambang-ngambang, nggak ada, harus putus. Salah benar harus diputus. Resiko di hadapan Tuhan kita tanggung jawab. Makanya jadi pejabat disumpah jabatan. Nggak ada pilihan. Asal niat kita bukan mau bunuh orang gitu. Itu harus diputusin. Nah sekarang sama. Ini nggak ada nih potong-potong gitu Pak. Nah saya kira tuh waktu kan dipanggil waktu di nego itu. Kan dipanggil kan. Kita enggak, kalau kita nggak dipanggil, langsung kita diputuskan. Kalau ada usul, Anda nggak bisa motong orang sebelum dengarkan itu. Nggak bisa. Nanti aja tolong Pak Beno sama Pak Bambang urus deh. Ya. Tahun 2015, termasuk kan kita urus dulu yang soal BPKD, Ya. yang soal Wisma. Ya. Kalau yang bisa manfaatkan itu bisa jalan ya silakan. Ibu harus mulai ngatur program dari Januari, saya pikirin duit dari mana, nanti turun baru balikin. Itu Atma Jaya yang handle. Mau nggak mau itu. Tahun-tahun lalu kita selalu dibantu oleh yayasan, tapi kelihatannya ya setelah ini ya Bu ya, yang Semper ini kan sisa usaha dari sana. Nah tahun ini kita sedikit seret ya Bu ya. Kita enggak, karena kita sekarang kan perpanjangan sewa menyewa juga nggak jelas, nggak tahu ya. Saya juga nggak ngerti gimana. Sudah habis itu bulan Juni kemarin sudah habis. Itu harus diurus itu. Itu nggak bisa. Kalau mesti kelola aja. Kalau Bisa dapetin misalnya uang kita gitu. nggak punya uang dari sisa hasil usaha, gimana kita bisa mengalami ini? Ya. Gitu. Nah sekarang tinggal pertanggung jawabnya Mas Oja ke 4 angkatan. Nanti kan diaudit. Repot juga nih. Maunya sih siapa tahu gitu loh, ada CSR dari perusahaan mana mau ini angkatan ini berangkat gitu supaya tidak mengecewakan. Itu berapa duit itu? Kepalanya Itu yang selalu masalah. Nolong orang itu tanggung. Jadi kalau bahasa kuno tuh orang Cina bahasa kunonya itu. Kalau terima rebus kepala babi, itu kalau direbus dipotong lah. Itu mesti mateng. Jadi nggak boleh nggak mateng. Itu pokoknya kunonya. biaya perangkatan 4 SMP. Kita 4 SMP yang terpotong. 4 SMP Ya, terpotong. 4 batch. Tapi kalau kembali pakai cukup. Cukup. Itu kita biaya pagelaran seni yang kita untuk mereka ujuk apa namanya kebolehan itu YPB pribadi itu nyumbangnya banyak juga 300 jutaan itu dari sisa hasil usaha kita sama mewah. Jadi jangan sangka itu sisa hasil usaha buat siapa-siapa, ini buat menunjang program. Ini kan diaudit aja, nggak bisa diputusin seperti itu lah.
Kalau dari APBD kan kita nggak bisa ini mesti sesuai aja sih. Ini berapa angkatan ini? Itu satu angkatan. Kita yang potong 4 angkatan. 1 M lebih dong. 1 M memang. Dipotong tahun lalu ya 2013 ini. Yang 2014 tahun ini 2014. Kita baru tahunnya awal Juli. Tahun 2014 udah potongan. Ada dia ngajukan segitu, main dipotong gitu aja. Kita kan udah kerja dari awal, dari tengah jalan gitu Pak. Iya kemarin kalau enggak gitu Pak. Terus Main seenaknya, sudah kasih orang yang nggak ada. Nah kenapa nggak bilangin sebelum perubahan, kan tahunnya Juli kemarin. Juli apa? Juli. Sebelum puasa. Juli. Nah kalau udah tahu kenapa nggak lapor kita, kirim surat. Karena kita ada APBD perubahan. Kita ngasih tahu. Nggak ada. Kita bikin surat. surat itu aja surat masalah sewa aja. Bukan Pak, ini kita surat kita buat 14 Juli kepada Dinas Pendidikan. Begitu kita tahu, kita tulis surat 14 Juli. Kok ke dinas pendidikan? Yang kasih itu dinas pendidikan. Dinas Pendidikan Iya, yang ngasih kalau tahu masalah kita. Kan kita kota di bawah bagian. koordinasi Dinas Pendidikan. Kalau masalah Pak sekolah. Bambang sama Pak Wagub saya kasih tembusan. Yang saya baca itu yang sewa. Karena kan Dinas Pendidikan yang sudah memutuskan memberi surat tugas kan kepada sekolah-sekolah tersebut yang mereka ikut workshop segala macam. Jadi ya kita minta mereka juga yang ngasih tahu deh bahwa ini jadi batal gitu loh. Dan pendidikan setelah ibu membahas Nggak ada respon. Mesti kita terus yang ngasih tahu, mana suratnya tuh buat sekolah-sekolah yang nggak jadi gitu. Ada disposisinya mana ya? Sekarang mau gimana? Udah kayak gitu terlanjur. Susah kalau ketemu 2014. Iya, memang kalau dari APBD udah nggak mungkin. Yang paling mungkin kalau ada nggak sih CSR dari perusahaan mana gitu, satu angkatan lo berangkat tuh gitu tuh banyak dari biaya pemerintah, dari biaya ini gitu. Misalnya itu bisa masih ada kemungkinan, tapi kalau dari APBD saya sih pasti nggak bisa. Nggak, ini ngomong jeleknya ya, ada kata itu nggak ada juga. Terus yang sekarang tidak bisa ikut itu disampaikan dia next month tahun berikutnya. Kita sudah bilang begitu sih, cuma kan dari iya Sudah dari dinyatakan mereka sudah lulus Pak. Karena kan ini di assessmentnya mereka masih kelas kelas 5, waktu pelaksanaan mereka udah kelas 5 dan kelas 2 dan 3. Kalau dia ikut tahun depan, berarti anak kelas 3 memang sudah lulus. Sudah lulus. Ya sekolahnya masih bisa ya, pesertanya berubah gitu. Dan Sekolahnya bisa. Satu angkatan tuh bukan satu sekolah ya Pak? Banyak Satu sekolah. itu terdiri dari beberapa angkatan di komunitas itu karena kita kan community based merekrutnya, maksudnya supaya mereka pulang tuh udah punya geng sendiri yang lebih bisa komunikasi. ya memang sih Bu Tres, kalau lihat dari perencanaan ini batch SMP yang kita batalkan ini hari-hari ini, jadi dari minggu lalu hari Kamis sampai dengan nanti ujung minggu. Karena itu kalau memang ini batal, ya tidak bisa jalan, ya sudah gitu ya. Tetapi harapan kami ada kejelasan tahun depan kalau memang program ini mau dilanjutkan gitu Pak. Sehingga tidak tengah jalan lagi kita mengalami masalah, karena sekarang ketua tim sedang memikirkan bagaimana cara menyampaikan ke sana supaya mereka tidak itu. Tahun 2012 sudah ajukan juga. 2012 belum Pak. 15. Kan kita sudah mengajukan karena waktu itu Pak Wagub minta bahwa kita tetap mengajukan Iya, tahun harus. 2020. Bukan. Sudah diajukan. Sudah. Kalau di tahun 2015. Nilainya sama, pakai. Nilainya enggak, kita nilainya selalu pakai kenaikan kan Pak. Dan mengharap berapa sih 2.000 ya Pak? 2000. Mengharapkan 2.000. Jadi satu batch ini berapa Bu? 200. Ya yang satu batch ini. Dulu 3 saya Bilang, ada ya. Itu konsultan pertanyaan gitu. Apa ya?
Ada 4 ya? 4 angkatan ya? Ya, kata-kata. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau 4 angkatan kan 1 M. Iya. Nah kenapa Anda ajukan 5,2 M? Waktu itu kita mengajukan Pengajuannya demikian, tapi dibilang langsung dipotong jadi 4M. Kita dapatnya begitu. Kalau 4M jadi berapa ya? Kan tadinya untuk 2000 anak. 4M setelah dihitung sama Pak Jusen ini bisa Bu 1.700. Dengan 1.700 pun kita masih nombok untuk yang pagelaran seni hari anak itu. Nggak apa-apa, kita masih punya uang kok untuk nombokin itu gitu. Jadilah 1.700. Tiba-tiba di bulan Juli, awal Juli kemarin 3M. Saya kan rasanya, Makanya itu kayak feeling teman. Di tim itu saya tahu persis, karena saya dulu di panitia anggaran DPRD. Saya pernah di DPRD Belitung Timur. Saya tahu persis cara kerja tim anggaran ini. Kan saya ketemu kan, saya kan DPRD nih panitia anggaran, ketemu eksekutif. Nggak ngerti semua proses anggaran. Kinerja betul-betul nggak ngerti kok, cuma Excel aja. Kurangin 10, tambah 10. Saya sampai bilang sama eksekutif, gini deh kasih saya 10 menit gue beresin anggaran kalian. Kasih saya soft copy. Saya tinggal plot, lu nggak usah datang semua. Dan sialnya pejabat yang datang itu nggak pernah mau ikut pelatihan. Yang ngerti ketika komite itu semua anak buahnya itu sama. Begitu tanya sama eselon itu nggak ngerti dia waktu saya. Saya langsung nggak ngerti mana siapa yang bikin ini, siapa yang ngetik panggil anak mau datang. Wah nggak jauh komputer anak-anak muda kan. Cuma plus minus 10% doang kok. Kau itu kasih gua kerjain semua. Terus saya balik ke bupati kan. Ini kebayangkan karena itu saya di DPRD nih. Saya udah anggaran udah ketemu mereka gitu. Terus jadi bupati nih. Terus saya panggil seluruh kepala dinas. Kasih tahu saya itu visi misi. Kamu tahu gak visi misi saya apa? Udah tahu? Lalu bikin masing-masing lu punya maunya apa? Gak usah ngomong duit, lu tulis dulu maunya apa. Gue lihat, gak ngerti. Saya panggil ketemu satu-satu presentasi. Ngomongnya duit aja otak ada mereka. jangan lah. Kok angka doang, jadi feelingnya kayak gitu. Ini kebanyakan nih 4M nih. Ini kurang duitnya nih. Itu kurangnya satu aja. Kayak gitu kerjanya Pak. Jadi bukan tanya sama orang, Iya, kita tuh lu kenapa gitu kan. bukannya untuk 2000 Dia mau ngomong 4M 5M bukan. Kita pikir ini penting nggak? Gitu loh. Sekolah model tadi itu berapa banyak nih yang miskin tadi? Kalau penting mau berapa? Nah, jadi dia main, ya ada audit dong, masuk akal nggak nih? Yang dia ajukan gitu loh. Tinggal kita lihat aja. Dia markup apa enggak, karena dia terima apa enggak. Itu aja. Ini soal audit. Nah itu memang udah susah. Kaget banget kan, loh gimana kita udah ngerekrut, mereka udah ikut TOT segala macam. Pusing kepala. Saya pusing kepala, itu Mas Oja yang jadi koordinator di kepala lagi. Gini deh, saya pikir nih, Ibu ajukan aja minta CSR ke Pembangunan Jaya, ke Bank DKI, apa bisa dapat, terus ke Jakpro coba tes. Biasanya kan nggak kenal kita, Pak. Ya kirim tembusan ke saya, dari saya BBM ke mereka. Oke. Baik, Pak. Gak ada pilihan. Jak, Pembangunan Jaya DKI. DKI. Mau nggak mau gitu. Jakpro kepadanya siapa ya Pak ya? Dirut, semua dirut. Semua dirut ya. Ya, masukin, bukan semua, masukin satu-satu aja, per batch gitu. Kirim seperti Kita kan 4 batch nih. Ada 4 batch baru. Jakpro, Iya. Bank DKI, Pembangunan sama Pembangunan Jaya. Satu lagi siapa Pak? kali ini. Enggak, saya kira nanti kan bisa dari 3 itu bisa diberi mana yang 2 sama 1. Kirim dulu lah, belum tentu mereka kasih juga. Iya. 2 juta. Jadi masing-masing kasih aja, kita butuh 4. Jadi kalau nggak bisa ya sudah, nggak bisa ikut mereka, nggak ada pilihan. Kita tidak akan coba. Ya, nanti kita udah coba. Ya. Jadi kasih kita yang kosongnya nama, kita coba lihat ada nggak swasta mau bantu. Jadi kita minta langsung sebutkan rekening yayasan. Jadi kalau ngajuin proposal orang, saya mau ngajuin Bapak Ibu udah lebih senior dari saya soal yayasan. Saya paling benci orang ngajukan CSR atau minta uang, nggak pernah cantumkan rekening banknya. Atau saya langsung coret rekening bank pribadi, coret langsung.
Mau lu bilang gereja, mau bilang masjid, mau vihara, gue coret langsung. Begitu lu bilang pakai nama pribadi, coret. Nggak ada urusan, karena nggak bisa saya audit. Maunya semua nama lengkap yayasan, sama persis. Begitu nggak sebutin rekening yayasan, saya coret. Nggak ada urusan. Ada orang nggak suka sama saya, terserah. Terus ini ya begini. Betul, saya ngomong belakangnya begitu cara kerja gitu. Kalau nggak mati, setan juga banyak ngaku yayasan sekarang. Terlalu banyak orang bikin yayasan itu buat nipu doang. Tapi orang partai politik, wah semua titip duit. Jadi itu untuk biaya konstituen gitu, supaya jalan. Saya nggak ada urusan. Saya nggak mau jadi tim sukses saya, pergi aja. Biasanya sukses timnya, Pak. Makanya bikin sendiri aja. Saya dari bupati gitu, tim sukses saya mesti calon gubernur, pergi semua. Jadi bupati nggak dapat apa-apa. Biarin, nggak usah pilih gue. Betul loh, tim sukses begitu, jadi selalu otaknya itu duit. Ini telat ini kasih tahu kayak gitu, kita kadang-kadang dinas kita udah paling kita lihat udah ke dinas ya udah kita mesti cari tuh, saya mau tahu disposisi ini kemana ya. Tadi mana surat tadi kopi ya? Surat ditujukan ke dinas pendidikan itu. Iya. Iya, tuh nih. Kalau saya disposisinya apa ya? Mulai beli ini. Apa tembusan? Iya, tembusan juga saya baca. Iya. Saya mau tahu apa? Saya mau tahu. Tembusan juga saya baca. Nah, kopi ini program ibu punya, kasih kami aja. Atau ibu ada ini aja. Nanti saya kopi lagi. Udah minta surat ini satu aja. Fotokopi satu aja dah. Depannya kan saya mau tahu surat. Nanti balikin dulu. Ya saya tinggal ya. Ya, terima kasih. Ya, kalau nggak ada apa boleh buat pasang potong gitu. Ya, tolong supaya lu pastikan ya, nggak mau lagi saya tim anggaran kerja seperti feeling aja nih. Siapa? Kayak ini boleh kurang 1M nih, kurang 2M itu feeling namanya. Bukan berbasis kinerja. Udah, di mana? Di Belaku, Pak. Di Balagung ya. Dengan mental. Udah sampai. Jadi sebagai ini Pak berusaha Bapak ini Pak, nama Pak Boyson ini kencang sekali kalau untuk didampingi Bapak sebagai. Ya itu terserah PD Perjuangan, haknya PD Perjuangan kan. Kita tunggu aja Gerindra gimana. Nanti kan diproses di DPR. Tapi kalau Bapak sendiri gimana Pak Boyson? Saya siapa aja masalah. Sebenarnya ada kriteria khusus nggak sih Pak untuk menjadi pendamping? Kriteria saya jelas aja mau kerja keras, tidak terima suap, dan taat pada konstitusi bukan konstituen. Ya kan? Jadi siapapun kalau memang masuk sini mau belain orang partai terus kepentingan dia, ya nggak bisa. Partainya cuma menang berapa persen. Rakyat Jakarta itu terpecah sampai 10 partai loh. Dia hanya nggak bisa kerja seperti itu. Batongan saya gitu aja. Kalau kamu masuk sini hanya belain partai aja untuk konstituen partai, lu masih berantem sama saya. Bapak satu lagi Pak, soal PKL yang masih marak di ibu kota nih Pak, kira-kira tanggapannya gimana? Itu yang kita mau resmikan dengan kartu anggota di debit Rp4.000 kira-kira per hari tergantung tempatnya gitu loh. Ada juga yang di mall Rp20.000. Nah itu yang kita mau lakukan. Yang tidak punya nomor ini kita akan usir. Nah kita akan buat penataan di tempat taman-taman, di bawah kolong kereta. Kami akan buat taman yang baik, terus ada PKL-nya. Jadi supaya mereka bisa hidup lebih baik. Terus mall kami akan usahakan masukin ke dalam mall. Itu ya. Pak janji ini satu lagi Pak. Kalau Bapak kan sebenarnya kan lebih seperti daripada Pak Bambang Deha sama Pak Jarod, tapi ternyata enggak juga, enggak, saya nggak ngomong begitu juga. Ya kalau suruh pilih, saya lebih pilih itu dong. Lebih pilih Pak Jarod atau Pak? Saya lebih pengalaman, teruji, gitu kan. Tapi kalau nggak mau ya pilih artis saya sekalian ya nggak. Oke Bapak, terima kasih Pak.